Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi bersama Bulia di sini dalam ibadah kali ini pada tanggal 19 Agustus 2021. Bulia yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat oleh karena penyertaan Tuhan. Kita akan beribadah pagi ini masih tetap di rumah kita masing-masing ya. Tapi biarlah itu tidak mengurangi kesungguhan kita dalam beribadah, dalam kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan angkat satu pujian alam semesta. Bulia minta semuanya menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Haleluya Tuhan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, nyanyikan alam semesta. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakanlah ya, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakanlah ya, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan sekali lagi, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, besar termulia, nama-Mu besar termulia. Haleluya Tuhan, haleluya.
Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang besar, yang layak kami puji, layak kami tinggikan Bapa. Karena Engkaulah pemilik alam semesta ini, Engkaulah pemilik kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Supaya Tuhan, kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu yang mungkin Tuhan di hadapan-Mu tidak seberapa, tapi kami yakin dan percaya berkat pertolongan-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu, Engkau akan suci kuduskan kami sehingga semuanya itu Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, supaya kami dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Demikian juga anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga jamah hati mereka. Tuhan curahkan Roh Kudus atas setiap anak-anak kami ini Tuhan. Sehingga mereka dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Dapat merasakan hadirat Tuhan. Terlebih nanti dapat membawa berkat yang dari Engkau itu Tuhan, yaitu berkat rohani dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan semangat ya. Kalian juga harus sungguh-sungguh walaupun di rumah kalian masing-masing. Haleluya. Bisa sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah,
pujian dan syukur hanya bagi Tuhan saja. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Hatiku Tenang. Karena hanya dekat dengan Tuhan saja hati kita dapat tenang, karena Tuhanlah pemelihara hidup kita. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami hanya bisa berharap dan bersandar kepadamu Bapa, karena Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Di tengah kondisi pandemi ini Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap memelihara kami Bapa. Engkau tetap memberikan anugerah-Mu kepada kami. Berkat-Mu yang berlimpah tetap kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi penerang buat kehidupan kami, supaya kami Tuhan dalam melangkah menjalani hari-hari kami Tuhan,
kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi kami tetap berada di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan memberikan atau menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkat perlindungan-Mu, Roh Kudus-Mu tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap apa yang disampaikan hanyalah suara hati-Mu saja. Dan semuanya dapat tersampaikan dengan baik, dapat tertanam dalam hati kami masing-masing dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Urapi anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, ayakkan kami semua Tuhan, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak, puji Tuhan. Ya, kalau anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, sekarang ganti anak-anak yang duduk diam dan Tuhan yang berbicara kepada anak-anak. Pagi hari ini, Pak Titus akan menyampaikan renungan yang akan diberi judul Melayani Orang Lain dalam Konteks Pandemi. Kita akan membaca dalam Matius 7 ayat 12 ya, Matius 7 ayat 12. Anak, perhatikan. Perlakukan orang lain seperti yang kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Nah, apa maksud ayat ini anak-anak? Anak-anak akan mengerti, akan tahu maksudnya setelah anak-anak mendengarkan kisah berikut ini. Nah, pada suatu hari Budi berkata kepada ibunya, "Bu, aku ingin ada orang yang memberiku sekantong penuh uang." Budi ini memang sangat senang akan kue anak-anak. Oleh sebab itu, Budi menginginkan uang agar dapat membeli kue yang banyak. Kemudian ibunya berkata kepada Budi, "Budi, tahukah kamu ayat yang isinya seperti yang kamu inginkan?" Budi tahu ayat itu, Bu. Apa Budi? Coba kamu ucapkan. Perlakukan orang lain seperti yang kamu ingin diperlakukan oleh mereka. Nah, itu Budi tahu. Jadi bila kamu mengharapkan orang lain memberimu sekantong penuh uang, kamu pun harus memberinya sekantong penuh uang. Kamu pun harus memberikan yang sama kepada orang lain. Wah, tidak bisa Bu. Aku tidak punya uang sebanyak itu, jawab Budi. Kalau kamu tidak punya uang sebanyak itu, janganlah kamu berharap banyak pula. Sekarang, apabila kamu sedang tidak punya uang, kemudian ada orang lain memberimu sedikit saja, apakah Budi tidak senang? Tentu saja aku senang, Bu, jawab Budi bersemangat. Kemudian ibunya melanjutkan, kalau begitu, lain kali Budi punya uang sedikit, berikan uang itu kepada Seto. Saat Seto bermain ke rumah ini. Nah, anak-anak, Budi pun melakukan hal itu. Ketika Seto bermain ke rumahnya, Budi memberinya sejumlah uang. Budi memberinya dengan senang hati. Terlebih Seto merasa bersyukur karena pada saat tidak memiliki uang, ada yang memberinya. Nah, anak-anak, jadi kalau kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada mereka.
Kak Titus ingin mengajak membaca kembali di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Anak-anak perhatikan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Itu tekankan pada ayat yang ke-39. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi sesama atau orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebenarnya apa yang kita lakukan untuk orang lain itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Kalau petani menabur atau menanam biji jagung, maka akan menuai atau mendapatkan hasil berupa jagung. Nah, demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai atau akan mendapatkan kebaikan juga. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Budi tadi berkaitan dengan hukum terutama ini. Budi telah mengasihi sesama. Anak-anak, marilah kita belajar. Memberi tidak harus selalu berupa uang atau berupa barang yang mahal. Tetapi kita juga bisa memberi berupa perhatian kita kepada orang lain. Mari kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu saudara, kakak, atau adik, mungkin juga tetangga, atau teman sekolah kita. Bila ada teman kita yang mengalami kesulitan karena sesuatu hal, misalnya sedang terganggu kesehatannya, mari kita hibur, kita doakan. Memang saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung dengan teman-teman kita, karena sedang terjadi penyebaran virus atau pandemi. Tetapi anak-anak tetap bisa memanfaatkan alat atau teknologi yang ada. Misalnya anak-anak bisa melakukan video call. Nah, tetap lakukan komunikasi dengan teman-teman kalian. Mengapa anak-anak harus tetap melakukan komunikasi atau menjalin hubungan dengan teman-teman? Nah, siapa tahu anak-anak teman kalian itu sedang merasa kesepian atau merasa membutuhkan teman untuk berbagi. Atau temanmu sedang mengalami kesulitan dalam pelajaran tertentu. Ya. Terlebih saat ini anak-anak belajar secara online, ya, tidak bisa secara langsung bertatap muka dengan guru. Pasti ada beberapa anak yang terkadang mengalami kesulitan di dalam belajar. Nah, oleh sebab itu kita berikan anak-anak perhatian kita kepada teman kita. Kamu bisa membantu, mungkin mengajari. Nah, jangan sampai situasi saat ini membuat kalian merasa jenuh atau bosan karena lebih banyak berdiam diri di rumah, tidak bisa lagi berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Oleh sebab itu, marilah anak-anak tetap lakukan
menjalin hubungan dengan teman meskipun hanya melalui video call, atau mungkin dengan telepon, atau mungkin melalui WA. Jadi anak-anak tetap bisa memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Nah, mulai lakukan hal ini. Ya, anak-anak bisa melalui WA. Tetapi ingat, bicarakan atau istilah ya WA atau grup WA itu dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, yang bersifat membangun, atau hal-hal yang bisa memberikan motivasi, atau hal-hal yang dapat memberi inspirasi untuk mendorong kemajuan anak-anak. Ini perlu sekali anak-anak, sehingga kita tidak menjadi merasa bahwa situasi pandemi saat ini menjadi hambatan atau halangan bagi kita untuk kita terus maju, untuk kita terus dapat berbagi satu dengan yang lain, untuk terus kita saling memperhatikan saudara, teman, kerabat kita. Ya, seperti kita lihat tadi, ya, contoh yang dilakukan oleh Budi tadi. Kita pun bisa, sekalipun dalam situasi saat ini, kita memberikan perhatian kita kepada teman-teman kita. Nah, perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa kita lakukan untuk orang lain, biarlah itu boleh memberikan kekuatan, memberkati orang lain. Misalnya saja, tadi Pak Jus katakan, kalau ada teman yang mungkin terganggu kesehatannya, kemudian kita telepon, kita memberikan kekuatan, menghibur, mungkin mendoakan, itu sudah memberikan suatu yang luar biasa. Ya, wujud perhatian kita akan sangat membantu orang lain. Nah, demikian renungan firman Tuhan yang Pak Titus bisa sampaikan. Ya, kiranya anak-anak bisa memahami, mengerti ya firman Tuhan yang Pak Titus bagikan hari ini, dan boleh firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebelum Pak Titus akhiri dengan berdoa, pertanyaan untuk kelas kecil, ya. Dalam cerita tadi untuk kelas 1 ya, kelas 1 sampai dengan kelas 3, dalam cerita tadi, siapakah yang telah mengasihi sesama? Ini untuk kelas kecil. Untuk kelas besar, kelas 3 sampai dengan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kalau kamu ingin orang lain berbuat baik kepada kamu, apa yang harus kamu lakukan? Ini untuk kelas besar. Mari kita akhiri anak-anak dengan berdoa, semuanya berdoa. Maha besar Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Seringkali kami mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kami, tetapi kami merasa keberatan jika kami harus berbuat baik kepada orang lain. Ampuni kami Tuhan jika kami sering merasa mementingkan diri sendiri, melihat diri sendiri. Kami sering merasa egois. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami, Engkau yang mengingatkan kami senantiasa untuk kami selalu memperhatikan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.